Hai semua, sekarang kita lanjut lagi untuk aplikasi medsos kita. Di sini kita akan coba untuk menampilkan semua data feeds kita yang ada dalam database supaya tampil ke halaman front end-nya nih. Karena di sini yang kita gunakan itu cuma data dummy. Nah, untuk endpoint yang akan kita gunakan yaitu endpoint dengan nama get all feeds yang ini. Nah, di sini kita akan coba limit, kita coba tampilkan 5 data per page-nya. Kemudian untuk endpoint itu /ap/feed yang ini akan kita coba implementasikan. Nah, paling yang di sini untuk parameternya kita cukup tampilkan limitnya saja untuk menampilkan 5 data dari setiap page-nya nanti. Ini kita coba langsung eksekusi. Dan sedikit info di sini saya gunakan user Reski yang saya gunakan login. Sini kita cek di bagian stat. Nah, ini saya gunakan user Reski. Yang mana user Reski ini sudah nge-follow lebih dari 3 akun. Jadi sudah bisa untuk menampilkan feed dari user lainnya. Nah, ini kita coba langsung eksekusi. Kita coba tampilkan feeds yang ada dalam database-nya. Kita masuk ke dalam codingan. Nah, di sini kita coba tampilkan di halaman home view-nya, yaitu halaman home-nya langsung. Nah, pertama di sini kita akan buat untuk state-nya dulu. Kita buat set untuk buat loading-nya. Loading dan juga set loading. Yang mana di sini use state yang default-nya bernilai false. Nah, kemudian kita ambil nilai datanya juga untuk data feeds-nya untuk menampung feeds-nya nanti yang ada di dalam database. Berarti di sini feeds. Kemudian untuk update nilainya set feeds. Kita ambil dari useStat. Di sini kita buat dia jadi array kosong. Nah, tahap selanjutnya kita gunakan Axios untuk komunikasi dengan backend-nya menggunakan endpoint yang ini, yaitu /ap/feed. Kemudian kita masukkan untuk query-nya. Nah, query yang kita masukkan paling cuma limit 5 saja. Ini kita coba. Kita masuk lagi ke dalam codingan. Di sini kita buat variabel kita buat fungsi dengan nama get feeds atau get all feeds. Sama dengan di sini kita gunakan async untuk mengatasi asinkronus. Kemudian kita tampung nilainya nanti ke dalam sebuah variabel destructuring data, kemudian await. Nah, kita panggil custom API-nya. Di sini kita perlu import manual. Import custom API from bagian config/axios. Oke, kemudian di sini kita gunakan method yaitu get. Nah, untuk URL-nya sama dengan yang ada di sini. Kita ambil dari /feed. Kemudian kita paste ke sini. Nah, di sini kita cukup limit 5 saja data yang kita tampilkan untuk setiap page-nya. Kemudian di sini kita coba cek dulu, kita log datanya dan kita buat untuk fitur loading-nya. Nah, untuk fitur loading-nya kita bisa gunakan try and catch. Jika try-nya berhasil, kita tampilkan datanya, tapi kalau terjadi error, kita log error-nya. Nah, sebelum menjalankan data custom feeds-nya ini, kita buat dulu loading-nya aktif. Di sini kita bisa gunakan set loading bernilai true, ya dijalankan loading-nya. Finally, setelah kita akses atau kita dapatkan nilai dari datanya, kita matikan untuk loading-nya. Di sini set loading kita buat jadi false. Nah, kemudian kita bisa gunakan use effect. Nah, untuk use effect-nya di sini kita coba jalankan get all feeds. Jadi dia bakal ngecek setiap ada perubahan di dalam feeds kita. Nah, selanjutnya di sini kita buat dulu untuk fitur loading kita. Di bagian sini kita buat untuk loading. Jadi jika dia loading, maka kita tampilkan sebuah div. Di sini div
Yang mana div-nya kita styling dulu, class, flex, justify, center, kemudian item center. W-nya kita buat dia full. Nah, untuk fitur loadingnya itu kita akan buat menggunakan komponen dari Dash UI. Nah, cuman di sini kita cut dulu untuk bagian main-nya masuk ke else-nya yang ini. Oke. Di sini kita hapus bagian ini. Nah, jadi seperti ini. Kemudian di bagian div-nya ini yang loading, kita coba ambil dari Dash UI, yaitu komponen loading. Kita buka komponennya. Bagian loading, kita bisa scroll ke bawah untuk loading. Nah, ini loading. Kita coba pasang loading yang ini, bagian ujung kanan. Kita buka HTML-nya, kita buat loading yang ukurannya XL. Kita pasang ke sini. Kita cek. Jadi kalau kita reload, oke, di sini ada yang bermasalah dalam codingan kita. Kita cek dulu codingan kita. Di code-nya di sini kita lupa di use effect-nya kasih dependency list-nya. Kita buat jadi array kosong. Reload. Jadi di sini sepersekian detik itu bakal tampil untuk loadingnya. Kemudian kita coba cek juga di konsolnya kita dapat datanya atau tidak. Nah, di datanya kita terjadi error. Errornya itu unauthorized. Nah, kenapa unauthorized? Karena di sini kita butuh token untuk akses endpoint-nya ini. Jadi kita bisa ambil token kemudian kita akses ke dalam endpoint kita. Oke, kita coba pasang tokennya. Berarti di sini kita buat option setelah endpointnya, yaitu option untuk konfigurasinya. Nah, kita masukkan ke dalam header, kemudian authorization. Nah, untungnya di sini tokennya kita sudah masukkan ke dalam sebuah storage yang ada di sini. Nah, kita tinggal panggil storage-nya. Sini kita masukkan ke dalam bezier, kemudian panggil storage yaitu token. Nah, ini kita cek dulu. Kita dapat datanya atau tidak. Kita masuk lagi ke dalam web browser. Ini kita reload. Nah, ini loading dulu. Habis itu dia akan tampilkan datanya di sini. Nah, ini datanya. Kita dapatkan 5 data dari user yang sudah kita follow. Nah, di sini ada error. Kita harus ganti property class jadi class name. Kita cek dulu. Nah, ini kita harus ganti jadi class name. Kita cek ulang lagi, reload. Nah, errornya sudah hilang. Selanjutnya kita coba tampung inputan data kita yang ini masuk ke dalam sebuah state kita, yaitu state feeds kita. Ini kita coba masukkan. Berarti di bagian sini kita masukkan untuk feeds kita. Berarti set feeds dalam kurung nilainya ambil dari data titik data. Nah, ini kita coba log juga supaya kita bisa cek data kita yang di konsol log apa saja yang perlu kita tampilkan. Kemudian, nah di sini kan untuk data dari endpoint kita sudah masukkan ke dalam sebuah state, yaitu state bernama feeds ini. Nah, dalam state feeds-nya kita coba tampilkan menggunakan looping. Berarti di bagian bawah yang ini di bagian main-nya kita coba cek untuk bagian cut-nya mengarah kemana. Kita bisa scroll ke bawah untuk image dan seterusnya. Nah, kayaknya yang kita perlu looping yaitu bagian yang ini. Yang kita coba looping. Nah, ini kita coba looping pakai map. Nah, yang perlu kita looping yaitu feeds titik map dalam kurung, setiap nilainya kita sebut saja namanya item. Kemudian kita coba tampilkan dari div yang ada di sini sampai penutupnya, kita simpan ke sini. Nah, kemudian kita coba tampilkan dulu untuk data, yaitu username, user yang membuat postingan. Ini kita cek dulu dia mengarah kemana.
Kita reload. Oke, tampilannya kayak gini. Oke, kayaknya ada yang salah di code kita. Masuk lagi ke dalam codingan. Kita masukkan div-nya ke sini mungkin. Kita turunkan ke bawah, di bawah dari waveform-nya. Dan penutupnya kita masukkan ke atas. Oke, cek lagi. Nah, seperti ini. Ini data yang ditampilkan itu ada 5 data. Nah, cuman datanya semuanya sama. Yang perlu kita ubah pertama yaitu username-nya dan juga icon gambarnya ini. Nah, itu ambil dari mana? Itu ambil dari sini. Jadi sini kan nanti looping. Nah, dalam loopingnya kita bisa masuk ke dalam user. Kemudian kita panggil username-nya dan juga image-nya. Nah, kalau image-nya tidak ada, kita panggil saja image yang sudah ada di sini atau default image-nya. Nah, jadi kita coba tampilkan dulu untuk nama username dan juga image-nya. Kita masuk ke dalam codingan lagi. Dan juga di sini kita atasi untuk unique key props-nya. Nah, untuk unique key props-nya kayaknya kita perlu atur di bagian sini. Kita masukkan key item.id supaya setiap card-nya itu bakal bernilai unik. Nah, selanjutnya di sini kita tampilkan untuk gambar. Nah, untuk gambarnya kita bisa buat di sini ke kurung kurawal. Kurung kurawal. Kemudian kita masukkan ke dalam sebuah backtick. Kemudian kita buat kondisi. Jadi kondisinya jika item titik user titik image itu ada, maka kita tampilkan data image-nya. Di sini kita bisa tampilkan langsung item titik user titik image. Nah, selain itu kita tampilkan data gambar default-nya yang ini. Kemudian untuk nama username-nya, nah untuk nama username kita ubah di sini ke item titik user titik username. Nah, kemudian untuk linknya ini kita arahkan ke username-nya juga untuk detail dari username-nya nanti. Ini item titik user titik username. Oke, kita cek dulu. Nah, ini sudah terganti Ayu Dewi. Ini juga Ayu Dewi postingannya. Nah, ini postingan dari Reski. Ini gambar avatarnya. Sudah tampil semua. Nah, tahap selanjutnya kita coba tampilkan untuk gambar dari feeds-nya. Nah, untuk gambar dari feeds-nya kita masuk lagi ke dalam codingan. Kita scroll ke bawah. Berarti yang ini yang kita atur image-nya. Nah, di image-nya kita bisa kurung kurawal. Kemudian yang kita tampilkan itu kalau tidak salah masuk ke item. Kemudian image. Cek. Nah, ini untuk gambarnya. Gambar dari feeds-nya. Ini berdasarkan yang ada di konsol log tadi, yaitu data dari image yang ini. Nah, ini image-nya. Berapa image yang kita tampilkan. Kemudian di sini kita coba tampilkan juga untuk jumlah like-nya dan juga caption-nya. Kita ubah caption-nya yang di sini dan juga username-nya yang ini. Nanti kita langsung coba ubah dan juga created at-nya, yaitu tanggal pembuatan dari datanya. Berarti yang ini. Ini kita coba masuk lagi ke dalam codingan kita. Kita bisa scroll ke bawah. Scroll ke bawah lagi. Nah, ini untuk like-nya. Tadi dia masuk ke dalam item titik like count. Jumlah like-nya. Nah, kemudian di sini username lagi, berarti di sini item titik user titik username. Nah, kemudian yang di bawah sini itu untuk caption, berarti kita bisa tampilkan item titik caption. Dan yang di bawah sini yaitu untuk tanggal pembuatan dari postnya atau feednya. Sini item titik user titik created at. Oke, cek lagi. Nah, jadi seperti ini nama username-nya, kemudian di sini caption-nya apa. Nah, cuma di sini created at-nya belum kepanggil tanggal pembuatan dari datanya. Sini kita atur.
Oh ya, di sini tidak masuk ke user tapi langsung. Selanjutnya kita cek dulu. Nah, sudah ada. Untuk tanggalnya di sini kita bisa kasih spasi jarak antar username sama captionnya. Kita bisa kasih di sini kayak gini. Oke, jadi ada jarak. Nah, selanjutnya di sini untuk tanggalnya yang kita ubah, karena tanggalnya di sini masih berformat, bukan berformat tanggal. Kita harus ubah formatnya supaya bisa kita baca. Nah, ini kita masuk lagi ke dalam codingan. Dalam codingannya kita bisa buat konfigurasi untuk pembuatan gambarnya. Kita bisa masuk ke config, kemudian date.js untuk tanggalnya. Nah, kemudian di sini kita akan buat fungsi yang kita ekspor atau kita buat dulu variable const format date and time, sama dengan kita ambil parameter berupa tanggal, kemudian arrow function, kita bisa return new date buat format tanggal baru dari parameter tanggal kita, kemudian to local date string. Nah, kemudian untuk lokasinya kita gunakan saja INUS, kita gunakan format Amerika atau bisa juga format Indonesia. Kalau mau tinggal ubah saja sini format waktunya. Kemudian untuk hours kita buat dia 2 digit untuk jamnya. Kemudian untuk minute kita buat juga dia 2 digit saja. Nah, kemudian hours 12-nya ini supaya tiada AM dan PM kita kasih false. Nah, kita tinggal pasang di home view untuk format date and time kita ini. Nah, kita perlu ekspor dulu. Ekspor default format date and time. Nah, selanjutnya kita tinggal pasang. Kita pasang di bagian sini. Format date and time. Dia masuk ke dalam parameter. Kita masukkan ke dalam kurung-kurung awalnya. Dalam kurung, tutup kurung. Dan kita perlu impor. Kita perlu impor di atas. Nah, ini sudah terimpor. Untuk bagian tanggalnya kita coba cek. Oke, kita cek. Nah, di sini sudah tampil untuk tanggal dan juga jamnya yang bisa kita baca. Di sini tanggal pembuatan datanya, kemudian waktu datanya dibuat, dan di sini captionnya, dan di sini user yang membuat caption. Nah, untuk captionnya kita bisa perkecil menggunakan substring. Di sini caption, substring, jadi kita potong untuk bagian captionnya, kita cuma tampilkan dari indeks ke 0 sampai 100 karakter saja. Reload. Sudah aman. Nah, di sini kita sudah buat untuk bagian tampil semua feeds-nya. Di video berikutnya kita akan coba untuk pembuatan fitur dari pembuatan feeds-nya. Kita coba buat untuk fiturnya di halaman create-nya ini. Jadi jika kalian tanyakan silahkan masuk grup Discord yang ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.